Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, eh, peserta webinar diskusi ringan mengenal tender cepat ya di MS ya. Muji tepatnya Pak Muji yang Muji sharing. Sebelum masuk ke materi tender cepat, saya akan runutkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya akan memulai dari sikap nanti, namun sebelum kita masuk ke materi, saya diminta untuk memperkenalkan diri lebih jelas gitu ya Bapak Ibu. Ya, nama saya sebenarnya pada nama lengkapnya adalah Taufik Munim gitu ya Bapak Ibu ya. Cuman memang di Taufik RI itu adalah nama yang biasanya beredar di medsos gitu ya. Jadi kalau di medsos-medsos itu di IG ataupun di Facebook kita selalu ataupun di WhatsApp selalu kita menggunakan nama Taufik RI ya. Ya, supaya lebih mengenal lah kecintaannya untuk negara kita ini gitu ya. Nggak ada singkatan sama kali, tapi betul singkatannya adalah Republik Indonesia gitu ya. Betul, betul. Nah, supaya kita benar-benar dikatakan apa ya namanya, Bhinneka Tunggal Ika lah kalau seperti itu ya. Siap. Baik, saya dari Rumah Pengadaan Indonesia, salah satu konsultan salah satu konsultan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya. Saya tidak perlu panjang lebar, saya akan masuk ke materi Bapak Ibu. Ya. Baik, sudah bisa melihat share saya Bapak Ibu? Sudah ya? Ya, saya akan mengawali dari referensi peraturan tentang tender cepat dan juga sistem informasi kinerja penyedia gitu ya. Dasar hukumnya adalah salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengadaan melalui penyedia barang dan jasa pemerintah. Ya. Ini yang perlu kita sebutkan terlebih dahulu ya. Jadi Perpres dan juga turunannya yaitu adalah Perlem LKPP. Kemudian saya sebelum kita memahami tentang apa sih sebenarnya tender cepat itu, saya ingin mengawali dengan sikap. Sikap singkatan dari Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Dulu waktu pembentukan yang namanya sikap itu dulu namanya adalah VMS gitu ya, Vendor Management System. Cuman karena terlalu kebule-bulian istilahnya, karena sudah banyak gitu ya, yang kaitannya dengan data penyedia itu kita pasti nyebutnya itu VMS. Kemudian menggunakan istilah sikap gitu. Sistem informasi kinerja penyedia. Kemudian Bapak Ibu, apa sih perbedaannya antara aplikasi sikap dengan aplikasi SPSE? Ini supaya juga lebih mengerti juga gitu ya. Jadi kalau kita bilang apakah sikap juga bagian dari SPSE? Iya juga, bagian dari SPSE juga. Karena kita menyebutnya aja adalah SPSE itu adalah sistem pengadaan secara elektronik. Cuman kita mengenalnya itu lebih banyak kepada SPSE yang biasanya kita gunakan untuk tender dan non tender gitu ya. Nah, sikap juga bagian dari SPSE. Nah, apa sih korelasinya antara sikap dengan SPSE gitu dalam proses tender cepat? Tentunya sangat bereratan gitu ya. Kalau tender-tender yang lain gitu ya, secara umum dia tidak perlu memanfaatkan yang ada dalam sikap, tidak perlu memanfaatkan aplikasi sikap gitu ya, bisa mandiri menggunakan SPSE, tapi untuk tender cepat itu tidak bisa lepas dengan yang namanya aplikasi sikap ini. Artinya secara langsung atau tidak secara langsung kaitannya adalah setiap ada proses tender cepat maka tetap bergantung kepada yang namanya aplikasi sikap ini gitu ya. Apa sih di dalam sikap ini? Tentunya di dalam sikap ini adalah informasi tentang data-data penyedia barang dan jasa apa saja di situ, diantaranya ada izin usaha, ya ada SIUP, mungkin kemudian juga ada SBU, ada izin-izin usaha yang lainnya seperti juga ada NIB, mungkin juga di situ juga ada TDP, ada izin redar dan sebagainya. Banyak sekali yang sudah ada
yang sudah masuk dalam sikap itu sendiri. Jadi dalam sikap itu sendiri adalah selain data-data, ya izin usaha ataupun SBU, di dalamnya juga ada termasuk adalah data pengalaman yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh para penyedia tersebut. Nah, ini kalau bicara aplikasi sikap. Nah, nanti proses pembuatan paketnya itu ada di SPSE, gitu ya. Proses paketnya, pembuatan paketnya itu ada SPSE. Jadi pada awalnya yang bisa nanti mengikuti tender cepat itu, maka mereka harus sudah melengkapi data-datanya yang ada di sikap tersebut. Nah, tentunya ada beberapa syarat lagi. Tidak hanya menginput data yang ada di sikap. Di ketentuan Perpres 16 nanti ada syaratnya lagi. Jadi di SPSC ini adalah proses pembuatan paketnya dan juga proses pembuatan kriteria shortlist-nya juga termasuk juga penyusunan jadwalnya itu ada di SPSC. Nah, nanti pada proses verifikasi, Pokja ketika melakukan verifikasi, maka aplikasi SPSC ini akan nge-link ke data sikap yang ada di sini. Gitu ya. Nah, jadi itulah korelasi atau proses saat tender cepat berlangsung, begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjut ya. Oke, sebentar. Maaf, slide saya belum nggak bisa dirubah, dipindah. Oh, baik. Oke. Baik. Kemudian bicara sikap, penyedia atau pelaku usaha yang seperti apa sih yang bisa bisa login di sikap? Itu syarat teknis ya, Bapak Ibu. Jadi syarat penggunaan sikap itu adalah pertama adalah pelaku usaha atau penyedia tersebut sudah terdaftar dan memiliki user ID yang ada di akun di SPSE. Itu satu syaratnya. Jadi kalau sudah punya akun di SPSE, nggak perlu lagi mendaftar yang namanya daftar lagi di sikap, nggak perlu. Cukup menggunakan akun yang sudah ada di SPSE tersebut untuk bisa single login on ya, single on gitu ya, di sikap gitu ya, itu sudah bisa. Jadi nggak perlu lagi yang namanya mendaftar ulang, karena saat ini pemahaman teman-teman para pelaku usaha ini ketika mereka sudah punya akun di SPSE, mereka masih datang untuk ke LPSE ya, datang ke LPSE, mereka masih datang kemudian nanya, Pak, saya mau mendaftar di SPSE misalkan. Tidak perlu gitu ya. Jadi tidak perlu mendaftar lagi karena sudah punya akun di SPSE tersebut gitu ya. Kemudian user ID SPSE tentunya yang sudah aktivasi Bapak Ibu. Ya, jadi syaratnya pertama adalah tadi punya akun SPSE, kemudian akun SPSE-nya itu sudah agregasi data penyedia. Nah, apa Pak? Untuk memastikan bahwa dia sudah bisa agregasi secara nasional apa Pak contohnya? Ya, artinya user ID tersebut sudah bisa login tidak hanya satu LPSE. Nah, itu namanya agregasi data penyedia atau sudah dikatakan agregasi secara nasional. Misalkan dia terdaftar di LPSE Kota Makassar misalkan dan sudah bisa login di LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara, sudah bisa login di LPSE Konawe misalkan, itu sudah dikatakan sudah bisa yang namanya aktivasi gitu ya. Itu sudah dikatakan aktivasi. Dan sudah tentu gitu ya, dan sudah tentu itu sudah dapat login di sikap. Nah, kalau kemudian mereka baru mendaftar di LPSE dan baru punya akun SPSE dan hanya bisa login di LPSE tersebut dan belum bisa login secara nasional, maka dia tidak akan bisa login di sikap. Jadi itu syarat utamanya di situ Bapak Ibu. Karena ini penting Bapak Ibu, karena masih banyak yang teman-teman pelaku usaha
masih banyak belum memahami bahwa sikap itu harus kita mendaftar lagi, memverifikasi lagi, dan tidak. Jadi cukup akun yang sudah terdaftar di SPSC itulah yang dapat login atau dimanfaatkan untuk bisa login di sikap. Gitu ya. Kemudian ya lanjut. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat tampilan di aplikasi Bapak Ibu, ya, tampilan di aplikasi, ini pada tatanan identitas, kalau kita login di sikap gitu ya, maka akan tampil beberapa informasi, misalkan nama perusahaannya, gitu ya, kemudian alamat perusahaannya. Nah itulah nanti kemudian di situ yang akan diverifikasi nanti. Jadi identitas inilah juga kemudian diverifikasi dan nanti akan muncul tombol verifikasi di dalamnya. Nah ini sebagai halaman pembuka di sini Bapak Ibu. Nah kemudian, siapa sih yang tadi sudah syaratnya adalah pertama adalah memiliki akun SPSE dan sudah aktif secara nasional, ya. Kemudian yang ketiga adalah penyedia itu adalah penyedia terkualifikasi. Jadi kalau kita bicara penyedia, gitu ya, penyedia itu adalah yang berdasarkan kontrak. Gitu ya. Nah, jadi kita menyebutnya pelaku usaha ada penyedia. Gitu ya. Apa perbedaannya? Ya kalau pelaku usaha secara umum, tapi kalau penyedia dia sudah melakukan kontrak gitu ya, berdasarkan kontrak. Makanya kemudian disebut sebagai penyedia terkualifikasi. Nah, penyedia terkualifikasi itu dalam peraturan Perpres 16 dan juga dalam Permen nomor 9 tahun 2018. Penyedia terkualifikasi itu ya apa saja sih yang terkualifikasi? Yang terkualifikasi itu adalah kalau di sikap itu ditandai dengan tanda data-datanya itu terverifikasi Bapak Ibu. Jadi data-datanya itu terverifikasi. Nah, terverifikasi dalam aplikasi sikap itu ditandai gitu ya. Ditandai dengan simbol verified yang berwarna hijau di masing-masing datanya. Nah, jadi tidak hanya pada halaman di awal saja gitu. Karena banyak saya mendapatkan dari teman-teman pelaku usaha yang saat diverifikasi oleh teman-teman Pokja, dia yang hanya diverifikasi di bagian depannya saja. Jadi hanya di bagian identitas itu saja, tapi dia tidak melakukan proses verifikasi pada data-data masing-masing, seperti SIUP, gitu ya, kemudian NIB-nya, SBU, gitu ya, itu tidak diverifikasi oleh Pokjanya. Nah, ini juga menyebabkan juga banyak teman-teman para penyedia itu masih minim yang terverifikasi, gitu ya. Jadi penyedia terkualifikasi adalah penyedia yang terverifikasi, gitu ya, data-datanya. Terus terverifikasi itu ya ditandai dengan ditandai dengan simbol verified yang berwarna hijau dan bersifat masing-masing satu persatu. Gitu ya. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini di bagian muka gitu ya, di bagian depan ya. Di bagian depan ini informasi. Nah, ini ada di sini di bagian bawah pojok kanan ini ada verified. Artinya identitasnya sudah terverifikasi gitu ya. Nah, kemudian masuk ke halaman selanjutnya, di situ ada banyak data-data izin usaha. Nah, masing-masing akan dapat dilakukan verifikasi satu persatu. Jadi contohnya nanti seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Misalkan contoh izin usahanya, SIUP-nya sudah terverifikasi. TDP-nya juga terverifikasi satu persatu. Kemudian nanti kalau ada SBU di sini juga SBU-nya juga terverifikasi. Nah, inilah yang kita katakan namanya penyedia terkualifikasi ya, secara peraturan itu. Jadi kalau tidak kalau tidak terverifikasi, maka kesempatan untuk terundang atau mengikuti tender cepat itu belum. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Ini konteksnya kalau sudah terverifikasi ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini di bagian pengalaman. Kalau tadi adalah bagian di izin usaha, ini di bagian pengalaman. Di bagian pengalaman itu juga harus diverifikasi juga. Kalau ada 5,
maka kelimanya bisa saja ada cuma satu pengalaman misalkan yang diverifikasi gitu ya. Atau mungkin juga ada yang dua yang sudah terverifikasi. Nah, di pengalaman itu Bapak Ibu banyak sekali ya yang jadi kalau bicara pengalaman itu sudah harus 100% Bapak Ibu di aplikasi itu. Jadi kalau belum 100% itu tidak dianggap sebagai pengalaman oleh aplikasi. Karena di sini ada informasi persentase pekerjaan ya. Ada presentasi pekerjaan di sini. Jadi kalau dia tidak nyampe 100%, maka dia tidak bisa diverifikasi. Dia tidak dianggap sebagai pengalaman. Nah, kemudian juga ini di sini juga ada yang namanya kategori dan klasifikasi. Nah, dalam bagian pengalaman ini juga harus inline, Pak. Harus sama, Pak, dengan yang ada di SIUP. Jadi kalau di SIUP punya kelas KBLI misalkan J63112, maka tentunya di SIUP-nya juga sama. Gitu kan? Nah, kalau di sini tidak sama dengan di SIUP juga tidak sama, berarti kan ada tanda tanya. Gitu kan? Karena dasarnya penginputan oleh penyedia itu gitu ya. Penyedia menginput KBLI itu dasarnya adalah yang ada dalam SIUP. Nah, di SIUP itu kan pasti disebutkan Bapak Ibu, ada KBLI berapa itu kan. Kalau sekarang dalam NIB, kalau OSS sekarang itu sudah tidak terbatas ya. Dulu kalau masih PTSP ada yang membatasi, ada yang sampai 3, ada yang sampai 5. Kalau sekarang tergantung mau menggunakan KBLI ada berapa. Itu lebih dari tidak terbatas kalau WS sekarang. Nah, tinggal sesuaikan yang ada sudah dalam di SIUP-nya itu. Nah, kalau KBLI ini tidak sama dengan yang di SIUP, maka perlu tanda tanya di situ. Pertanyaan saya, kenapa kok terverifikasi gitu kan? Ya kan? Kenapa kok terverifikasi? Berarti kurang jeli Pogjanya. Ya kan? Karena apa? Karena yang memverifikasi ini kan Pogja. Karena sebelum memverifikasi, pasti Pogja akan mengecek semua data kan? Kevalitan datanya, aslinya, dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini di bagian pengalamannya. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di bagian setting preferensi ini juga penting juga. Setting preferensi di sikap itu. Jadi penyedia barang dan jasa itu dapat men-setting preferensi apakah mereka mau mengikut tender gitu ya. Ya, Pak Hambali. Pak Hambali, ada yang bisa dibantu? Diselesaikan dulu aja, Bang. Nanti nyampe materi ya. Nanti materi aja dulu. Oke, Pak siap. Taufik. Ya, Ya, nanti baik. kalau setelah materi baru nanti tanya jawab. Ya. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Dalam setting preferensi Bapak Ibu, jadi di aplikasi Sikap itu ada yang namanya setting preferensi. Setting preferensi itu penyedia bebas melakukan atau men-setting gitu ya, mau mengikuti tender cepat di lokasi pekerjaan yang mana, wilayahnya, dan jenis pekerjaannya yang mana, termasuk nanti juga penyelenggaranya yang mana. Jadi penyelenggaranya yang mana? Artinya, kalau kita urut dari atas, misalkan kalau saya sebagai penyedia barang dan jasa, misalkan saya men-setting nasional. Jadi lokasi yang akan saya ikuti adalah lokasi secara nasional. Berarti apabila ada tender cepat gitu ya, yang posisinya lokasi pekerjaannya ada di seluruh Indonesia, maka saya bisa terundang. Itu satu dulu. Tapi kalau kemudian saya hanya men-setting di di lokasi pekerjaan ini hanya salah satu daerah, misalkan saya pilih di situ di lokasi pekerjaannya, misalkan saya pilih di sini lokasinya adalah Provinsi Jawa Timur, misalkan. Maka ketika saya ada tender cepat ya di Jawa Barat, di Bali, ya, di Nusa Tenggara atau di Kalimantan atau di Kabupaten Kelungkung, saya tidak akan diundang. Kenapa? Karena saya memilih lokasi pekerjaannya hanya yang ada di Provinsi Bali. Gitu, Pak. Itu dari lokasi pekerjaan. Itu satu. Kemudian
Nah, jenis pekerjaan ini penting, Mbak, jenis pekerjaan ini. Tentunya bagi penyedia barang dan jasa yang memiliki klasifikasi di bidang pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya misalkan, maka tentunya bisa mengatur jenis pekerjaan ini. Gitu. Kalau misalkan dia, oh ya, saya punya perusahaan hanya di bidang pengadaan barang misalkan. Tapi kalau ada pekerjaan konstruksi, karena perusahaan saya tidak bergerak di bidang konstruksi, misalkan saya pilih saja yang di jenis pekerjaan barang. Maka ketika ada tender cepat, pengadaannya itu di bidang konstruksi, ya, karena dia cuma hanya memilihnya hanya barang, maka dia tidak akan diundang. Karena dia tidak memilih konstruksi. Nah, begitu juga jika sebaliknya misalkan. Di jenis pekerjaannya dia cuma hanya memilih, Pak, saya cuma hanya memilih konstruksi saja sama jasa lainnya. Barang saya enggak. Ketika ada tender cepat, yang jenis pekerjaannya itu nanti adalah pengadaan barang, misalkan pengadaan pembelian barang dan sebagainya, misalkan, dia tidak akan keundang. Kenapa? Karena dia sudah memilih salah satunya adalah pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Jadi ketika mereka memilih konstruksi dan jasa lainnya, mereka hanya akan diundang apabila ada tender cepat terkait konstruksi dan jasa lainnya saja. Barang tidak akan diundang. Nah, jadi kalau kata orang Jawa, sekali lagi kata orang Jawa bilang itu saklek gitu ya Pak ya. Saklek gitu ya. Nah, ini tergantung bagaimana penyedia itu sendiri men-setting preferensinya. Pak, apakah ada ketentuan? Nggak ada ketentuan, silakan saja. Mau di-setting sendiri atau kalau saya jadi penyedia atau sebagai pelaku usaha, pasti saya akan pilih secara nasional di sini. Gitu ya. Secara nasional supaya punya kesempatan lebih banyak gitu ya. Ada tender cepat di seluruh Indonesia gitu ya. Kalau ini pasti saya akan sesuaikan dengan klasifikasi bidang usaha saya. Kalau saya nggak punya di bidang konstruksi, maka saya nggak akan pilih konstruksi gitu ya. Pasti saya akan pilihnya misalkan kalau hanya barang dan jasa lainnya saja, saya akan pilih dua ini saja. Gitu ya. Nah, kemudian ini dari jenis pekerjaan. Nah, kemudian ketiga, si penyedia dapat mengklasifikasi dapat itu men-setting klasifikasi pengadaannya, jadi KBLI-nya. Jadi contohnya misalkan begini Bapak Ibu, saya sebagai pelaku usaha, sebagai penyedia barang jasa, perusahaan saya punya katakanlah SBU BG 003. Ya. Kemudian saya juga punya KBLI M72. Kemudian saya juga di SIUP juga punya kode KBLI G4661 ya, dan M73200 serta C291 sampai BG001 di SBU saya. Kemudian saya cuman misalkan saya tidak mau mencantumkan semuanya. Misalkan. Jadi saya cuman misalkan Pak, udah saya hanya mau dalam tender cepat hanya pakai yang BG003 saja. Yang MJ2 sama G461 sampai ke BG001 nggak saya input di sini. Saya kosongin semua ini. Jadi cuma hanya BG003. Maka ketika saya ada tender cepat dan KBLI-nya meminta misalkan G4661 yang ini, saya nggak akan keundang. Kenapa? Meskipun saya punya ini. Kenapa? Karena saya tidak memilih G4661 di preferensi. Karena saya misalkan hanya mencantumkan BG003. Gitu Pak ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau saya cuma hanya mencantumkan misalkan KBLI G4661, maka saya hanya akan terundang apabila ada tender cepat yang KBLI-nya minta mensyaratkan G461 saja. Ya. BG003 nggak akan terundang. Itu kalau kemudian saya nggak cantumkan BG003. Tapi kalau posisinya yang seperti ini, konteksnya seperti ini, maka saya akan diundang apabila ada KBLI MJ72, kemudian saya akan diundang apabila ada SBU BG003, saya akan diundang apabila ada KBLI
G461 dan sampai C291 serta SBU BG 001. Itu saya akan diundang, Pak. Jadi kalau saya cantumkan begini, saya akan diundang. Apabila ada tender cepat yang mempersyaratkan KBLI-nya atau SBU-nya seperti yang saya cantumkan ini. Kemudian Bapak Ibu, nah di penyelenggara ini juga saya bisa men-setting Bapak Ibu. Jadi kalau penyelenggaranya, misalkan saya hanya mau ikut tender cepat yang tendernya hanya yang penyelenggaranya yang tender cepatnya hanya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Maka di sini ya. Di sini akan saya pilih Provinsi Jawa Timur, maka saya akan hanya menerima ya, saya hanya akan diundang apabila ada tender cepat hanya ada di Provinsi Jawa Timur. Gitu, Pak. Kalau ada di Jawa Barat nggak akan keundang karena saya milih salah satu gitu ya. Milih penyelenggaranya cuman hanya Provinsi Jawa Timur. Gitu ya. Pak, bisa nggak Pak milih salah satu Pak? Misalkan Jawa Timur pilih juga, Provinsi Bali juga kita pilih. Bisa. Jawa Barat juga kita bisa. Bisa. Nah, jadi nanti di sini nanti kita akan kita akan pilih di sini gitu ya. Nah, jadi di sini nanti kita kalau misalkan kita pilih Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat, maka kita akan diundang apabila tender cepat yang penyelenggaranya hanya ada di Provinsi Jawa Timur dan ada di Provinsi Jawa Barat. Gitu, Pak. Itu kita bisa bebas di sini. Tapi kalau saya sebagai pelaku usaha, tentunya saya akan pilih seluruh penyelenggara ya, untuk lebih banyak kesempatan agar kita mendapatkan undangan gitu ya, dalam tender cepat gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah penyedia tersebut itu dapat menentukan HPS-nya. Jadi di sini ini nanti saya lihatkan gitu ya, di sikapnya nanti saya lihatkan. Di sini itu ada bebas, ada sampai 5 miliar, ada di bawah 2,5 M gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini saya mempersyaratkan saya maunya misalkan hanya maksimal di 5 miliar. Maka ketika ada tender cepat dengan nilai lebih dari 5 miliar, misalkan 6 miliar atau 7 miliar, kita nggak akan ikut, nggak akan keundang. Meskipun persyaratannya kita sudah memenuhi. Kenapa? Karena kita memilih di sini membatasi hanya maksimal di 5 miliar. Gitu ya. Di 5 miliar. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalkan jadi kalau saya misalkan saya coba Oke, sebentar saya akan coba lihatkan terlebih dahulu, Bapak. Ya. Saya akan coba silakan sebentar, nanti saya share. Saya login terlebih dahulu. Sebentar. Oke, saya share. Oke, saya share. Oke, bisa lihat ya Pak? Oke, jadi preferensi itu ada di sini Bapak Ibu. Bisa lihat ya Pak ya? Bisa lihat ya? Bisa, jelas. Oke. Ya, preferensi itu ada di sini Bapak Ibu. Preferensi itu jadi begini. Nah, jadi ini kita bisa membedakan berdasarkan misalkan saya nggak milih, saya tadi pilih secara nasional misalnya. Saya cuma mau pilih misalkan salah satu provinsi. Sebentar. Oke, misalkan, nah di sini, oke, ya. Ini kalau kita misalkan pilih sebagian wilayah, kalau kita sebagian wilayah kan bisa menentukan sendiri.
Misalkan saya atur di sini cuman hanya Bengkulu misalkan. Pak, boleh nggak Pak lebih dari satu? Boleh. Jadi nanti kalau misalkan saya milih lokasi pekerjaannya hanya di dua misalkan Bengkulu sama Sumatera, maka kita akan hanya diundang ketika ada pekerjaan lokasinya di wilayah Bengkulu dan Sumatera Utara gitu ya. Kita juga bisa mendesain Bengkulu itu di kabupaten mana saja, misalkan kabupaten di Seluma misalkan. Bisa. Ya kan? Terus Sumatera Utaranya itu di mana? Di Batubara atau di Keasahan misalkan. Itu bisa Pak menentukan. Nah, itu tergantung bagaimana si penyedia itu mendesain gitu ya. Terus kemudian penyelenggaranya, ini tadi saya katakan, ini penyelenggaranya juga sama Bapak Ibu. Ini kita bisa pilih misalkan hanya di salah satu wilayah misalkan. Misalkan, oh saya mau di mana di Kota Bitung misalkan. Kemudian sama di Provinsi Jawa Timur misalkan. Nah, jadi nanti saya ini paket-paket tender cepat ini kalau misalkan ada selain di Kota Bitung dan Provinsi Jawa Timur, dia tidak akan mengundang ke kita. Jadi kita hanya akan diundang dengan wilayah Kota Bitung dan Provinsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Itu saja Bapak Ibu. Ini sebagai penyelenggaranya. Jadi kalau kemudian Kabupaten Kelungkung atau Provinsi Bali ada tender cepat, ya kita nggak akan keundang karena kita sudah membatasi dari sini. Ya. Nah kemudian HPS-nya, ya kita juga bisa membatasi gitu. Jadi kalau misalkan kita pilih maksimal 5 miliar, maka kita hanya misalkan hanya terundang pada paket tender cepat, ya tidak boleh lebih dari 5M. Gitu ya. Jadi kalau ada 6M, kalau kita setting 5 miliar, maka kita nggak akan keundang. Itu meskipun gitu ya Pak ya, syarat kriteria shortlistnya itu kita sudah memenuhi gitu ya. Karena kita membatasi, istilahnya kita membatasi sendiri gitu ya. Ya kalau saya sebagai pelaku usaha, saya akan setting di sini secara bebas gitu ya. Bebas. Artinya di sini pun juga saya akan setting secara seluruh instansi gitu ya. Nah, saya akan memilihnya pasti secara nasional supaya lebih banyak kesempatan gitu ya untuk untuk mendapatkan undangan dalam tender cepat gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu. Kemudian Bapak Ibu, saya akan share lagi. Bisa lihat Pak, share saya Pak? Sudah masuk ke slide saya ya? Jelas. Belum ya? Masih di ini. Aplikasi Sikap. Oke. Oke, saya masuk ke slide kembali. Ya, udah ya. Oke. Sudah kelihatan Pak ya, share Pak ya? Sudah. Oke. Sekalian ingatin Pak, waktu 10 menit lagi itu mungkin. Oh, gitu ya. Oke. Biar nanti mungkin akan Ya, lanjut. siap. Kemudian bagaimana jika penyedia belum terverifikasi? Ini pertanyaan. Jadi kalau penyedia itu belum terverifikasi, maka salah satunya bisa mengikuti tender ya secara umum gitu ya. Ya. Dan nanti harus diundang pada saat pembuktian kualifikasi gitu ya. Jadi sebenarnya nanti kalau misalkan Pak saya sebagai penyedia belum terverifikasi, maka pintu masuknya supaya kita terverifikasi adalah mengikuti tender dulu, tender umum ya. Tender umum. Kita ikut tender umum ya kan, mau pasca atau pra silakan saja, tapi nanti kita harus masuk pada tahapan pembuktian kualifikasi. Artinya kita sudah diundang sebagai calon pemenang gitu. Meskipun nanti kita sebagai calon pemenang nomor 2, ya kan ya. Setelah itu misalkan kita tidak menang, dan jelas nanti ketika pembuktian kualifikasi itu Pokja bisa melakukan proses verifikasi Pak di situ Pak. Yang penting proses verifikasinya itu terpenuhi gitu ya. Ya, jadi dengan semua baik dari yang barang-barangnya yang keaslian, keabsahannya semuanya itu sudah terpenuhi dan sebagainya. Nah, selain tender umum, itu juga bisa menggunakan non tender, Pak. Menggunakan tender itu masuk kepada pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Itu sebenarnya adalah pintu masuk untuk bisa terverifikasi. Nah, itu biasa begitu. Kita menyarankan kepada teman-teman pelaku usaha masuknya di situ kalau belum terverifikasi. Gitu ya.
Cuman biasanya kadang teman-teman Pokja ini kadang nggak ada yang nggak mau melakukan proses verifikasi karena nggak menang gitu ya. Tapi sebenarnya kan tidak harus menang gitu ya. Ketika dia diundang pada proses pembuktian kualifikasi kan sebenarnya sudah calon pemenang kan. Meskipun nantinya gitu ya, meskipun nantinya dia tidak menang gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kapan sih proses verifikasi itu? Nah, ini paling penting Bapak Ibu. Jadi tadi sudah saya jelaskan pada tahapan pembuktian kualifikasi. Banyak teman-teman kita sudah menang tapi belum diverifikasi oleh teman-teman Pokja. Tapi pada paketnya sudah selesai, sudah bahkan sudah SPBJ dan kontrak sudah ya. Terus apakah bisa Pak? Ya nggak bisa Pak. Di aplikasi nggak bisa. Jadi proses verifikasi itu hanya pada tahapan pembuktian kualifikasi Pak. Jadi kalau itu sudah melewati sampai apalagi sudah sampai penetapan pemenang dan pengumuman itu pasti tidak bisa lagi Pak dilakukan verifikasi. Nah nanti kasihan kepada teman-teman pelaku usahanya. Ya, mereka sudah menang dan sebagainya tapi juga nggak diverifikasi gitu ya. Nah begitu juga di non tender gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kita masuk kepada tender cepat sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan tender cepat gitu ya? Tender cepat adalah metode pemilihan penyedia barang, konstruksi dan jasa lainnya dengan menggunakan sistem informasi. Ini udah jelas ya Pak ya. Tidak memerlukan penilaian kualifikasi, apalagi evaluasi penawaran administrasi, apalagi evaluasi penawaran teknis. Sanggah dan sanggah banding juga tidak perlu gitu ya. Jadi tidak ada. Jadi di sini sudah kita harus sepakati terlebih dahulu Pak. Jadi tidak membutuhkan yang namanya penilaian kualifikasi, penawaran administrasi dan penawaran teknis. Ya, itu tidak. Dan tender cepat ini hanya pada pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, gitu ya. Tidak pada konsultan, gitu ya. Lanjut, tender cepat. Ya, saya lanjut lagi. Nah, apa sih syarat dan kriteria tender cepat? Spek teknis jelas. Ini sudah pasti sudah jelas di KK sudah jelas Pak. Ya. Spek teknisnya di KK itu ingat volume pekerjaannya juga telah ditentukan secara rinci ya. Dan di perlem juga disebutkan juga boleh atau memungkinkan menyebutkan merek. Jadi saran saya kalau tender cepat jangan abu-abu, mendingan jelaskan gitu ya, jelaskan dengan merek gitu ya. Tentunya merek itu sudah memiliki harga pasar gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 3 jelas setelah saya jelaskan tadi peserta telah terkualifikasi atau sudah terverifikasi di sikap Bapak Ibu. Kemudian ini contohnya Pak ya, pengadaan barang, pengadaan konstruksi jasa lainnya gitu. Ya, jadi kalau misalkan contoh kalau Bapak misalkan mau melakukan beli pengadaan barang, sebut saja langsung ya kan nama produknya gitu ya. Bahkan memang banyak di beberapa SPC tidak hanya menyebutkan pada di spek teknis, ketika membuat paketnya pun juga disebutkan misalkan pengadaan mesin cuci washer ekstraktor LA60LP, ada yang begitu misalnya. Bahkan juga pengadaan mobil ambulan merek merek katakanlah Mitsubishi misalkan begitu. Itu di nama paketnya benar-benar dijelaskan. Jadi tender cepat ini dengan spek seperti inilah kemudian menjadi jelas. Jadi penawarnya pun juga akan lebih paham bahwa secara tidak langsung gitu, harga pasarnya ya sebegini, dia mengetahui speknya begini gitu ya. Tipenya pun juga yang seperti ini. Kemudian ambulan, misalkan ada generator, kendaraan dan sebagainya, silakan saja disebutkan, ya kan, mereknya, merek kendaraannya dan sebagainya boleh di situ. Nah, ini contoh jasa lainnya, jasa pengukuran tanah itu di Kementerian BPN ya TR itu pengukur itu rata-rata menggunakan kemarin itu menggunakan tender cepat karena mereka ada izin yang namanya izin kadester ya berlisensi yang dikeluarkan oleh BPN. Nah, itulah kemudian menjadi standarnya di situ, gitu, terukurnya di situ. Tapi tidak hanya pada tahapan ini saja, tidak hanya pada tidak hanya pada jasa lainnya ini saja, bisa juga dengan yang lainnya. Kemudian ini contoh pekerjaan konstruksi, tentunya tidak terlalu jelas diameternya dan materialnya pun juga disebutkan bahan-bahannya gitu ya Pak ya, materialnya sampai ke sanitasinya mungkin juga disebutkan ya. Misalkan menggunakan bahan apa, mereknya apa dan sebagainya itu disebutkan. Kemudian Bapak Ibu ketentuan dalam tender cepat. Jadi tender cepat ini saya sudah jelaskan tadi ya Bu ya, tidak memerlukan dan sebagainya. Proses pelaksanaan tender cepat, peserta terkualifikasi, peserta hanya memasukkan penawaran harga. Ingat Pak, hanya memasukkan penawaran harga. Di aplikasi tidak ada lagi upload-uploadan. Nggak ada lagi Bapak mengupload surat dukungan dan sebagainya, nggak ada lagi. Malah justru saya bertanya-tanya kalau kemudian ada yang mempersyaratkan surat dukungan, ya kan? Jadi
tidak ada di aplikasi upload-uploadan, cuman hanya penyedia hanya menawar saja gitu ya. Kemudian evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi, yes, termasuk penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah, ya. Itu udah jelas di perlem kita. Kemudian Pokja Pemilihan dapat menyusun kriteria penyedia seperti ya, jadi di apa namanya? Ini namanya kriteria kualifikasi, Pak. Kriteria shortlist. Jadi penyedia terkualifikasi itu nanti terundangnya itu berdasarkan yang ada di 3 ketentuan ini. Ini namanya kriteria shortlist. Jadi mereka diundang atau tidak ini berdasarkan ketentuan syarat ini. Ya, seperti ini, Pak. Inilah yang menyusun, semua ini adalah teman-teman Pokja yang menyusun. Kemudian ini sama di sini ya. Nah, di sini saya jelaskan di sini. Jadi ketika Bapak Pokja itu menyusun kriteria shortlist, dia akan mencari, dia akan mendapat informasi, misalkan ada 10 penyedia, tapi penyedia di situ tidak disebutkan. PT A, PT Z nggak ada, cuman hanya di informasi di sini hanya misalkan 10. Nah, ingat di sini dipastikan ada minimal di sini Bapak Ibu, minimal 2 pelaku usaha yang akan diundang di sini. Jadi kalau kemudian di sini 1, ya cari lagi. Nah, Pokja dapat mengetahui di sini banyak atau tidaknya berdasarkan dengan ini Pak kriterianya. Semakin apa namanya ini salah satu terpenuhi, kalau ini lebih mudah, hanya pilihan. Kalau keseluruhan terpenuhi mungkin di sini akan semakin sedikit, gitu ya. Mungkin semakin sedikit di sini. Artinya ini terserah dari Pokja nanti yang menentukan nanti ya. Kemudian Bapak Ibu, tahapan tender cepat gitu ya. Saya langsung saja di sini tahapannya undangan gitu ya Pak ya, hanya undangan. Jadi hanya penyedia yang terundang yang dapat mengikuti tender cepat dan mendaftar sebagai peserta. Ingat, yang hanya mendapatkan undangan. Yang tidak mendapatkan undangan tidak akan bisa mendaftar gitu ya. Kemudian tahapannya di aplikasi itu cuma hanya ada 2 tahapan ya Pak. Jadi unwizing sama upload dokumen penawaran gitu ya. Tapi setelah itu sisanya itu adalah pembukaan penawaran gitu ya. Nah, kemudian proses verifikasi dan pengumuman pemenang. Jadi bagaimana jika tidak terundang padahal sudah terverifikasi di SIKAP? Nah, ini Pak yang banyak pertanyaan, Pak. Ini yang paling penting di sini, Pak. Saya ingin menjelaskan di sini, Pak. Pertama, ini harus sesuai, Pak, KBLI dan pengalamannya. Jadi antara KBLI di SIUP gitu ya, itu harus sesuai dengan pengalaman yang ada dengan KBLI yang ada di pengalaman. Cenderung biasanya di KBLI-nya misalkan 52341, tapi di pengalamannya bukan 52341, Pak. Ini yang kemudian mengakibatkan tidak terundang. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah cek kesesuaian periode verifikasi dengan paket tender cepat tersebut. Contohnya begini, misalkan saya sebagai Pokja mau melaksanakan tender cepat, misalkan tender cepat diundangkan pada tanggal 15 Agustus. Diundangkan itu setelah membuat kriteria shortlist tadi, Pak. Jadi ketika kita sudah menyetujui kriteria shortlist yang tadi, pengalamannya 5 kali, minimal kontrak misalkan 200 juta, misalkan yang seperti itu tuh, KBLI-nya berapa kodenya, setelah itu kan diundangkan. Nah, kalau diundangkannya itu pada tanggal 5 Agustus 2000, maka yang terundang adalah penyedia yang sudah terverifikasi sebelum tanggal 15 Agustus, Pak. Kalau pada tanggal 6 Agustus atau 7 Agustus ternyata ada penyedia yang diverifikasi sudah memenuhi secara kriteria ini sesuai sama, dia tidak akan keundang, Pak. Dia tidak berlaku untuk apa ya? Ke belakang ke depannya. Ke tanggal 5 Agustus ini nggak berlaku. Jadi dia berlaku sebelum tanggal 5 Agustus itu verifikasinya. Nah, ini banyak masalah komplain di sini, Pak. Banyak yang komplain pelaku usaha, Pak, saya nggak dapat undangan, padahal saya sudah terverifikasi. Setelah dicek ternyata dia baru diverifikasinya setelah paket tersebut diundangkan gitu ya. Oke, kemudian kasih waktu 3 menit ya, Bu. 3 menit, siap. Ya, saya langsung reverse auction. Tender cepat ini menggunakan reverse auction, Pak. Kenapa kemudian dibatasi harus minimal 2 penawaran yang masuk? Bukan dibatasi ya, Pak ya. Minimal adalah 2 penawaran. Karena reverse auction itu tidak bisa kalau hanya 1, Pak. Ya. Jadi reverse auction itu kan bagian dari negosiasi sebenarnya kan gitu kan.
karena kita menggunakan reverse auction, tender cepatnya, maka tidak boleh hanya penawarnya satu. Kalau satu yang meskipun misalkan yang diundang misalkan ada 100, yang mendaftar cuma ada 50, tetapi yang memasukkan penawaran cuma satu misalkan, ya tetap batal, Pak. Karena penawarannya yang dilihat, Pak, bukan peserta yang mendaftar ataupun yang diundang gitu ya. Jadi yang memasukkan penawaran itulah kemudian. Oke. Pak, kenapa nggak dinegosiasi, Pak, misalkan? Kan satu bisa negosiasi. Oh, enggak. Ya, reverse auction itu juga sebenarnya bagian dari negosiasi sebenarnya. Gitu. Jadi kalau dalam tender cepat, kalau hanya satu, batal. Proses verifikasi. Jadi, Pokja dapat mengklarifikasi kesesuaian data apabila ada yang belum belum jelas ya, belum clear dan sebagainya. Jadi Pokja itu bisa melakukan klarifikasi gitu ya, kesesuaiannya dengan cara mengundang dan sebagainya gitu. Nah, di sini Pak. Jadi kalau tender cepat ya, ini cara bicara tender. Kalau tender cepat kan sudah terverifikasi gitu ya Pak ya. Bahkan kalau sudah terverifikasi kan nggak perlu lagi dilakukan pembuktian kualifikasi kan. Jadi pembuktian kualifikasinya cukup di aplikasi saja. Ya. Jadi kalau sudah terverifikasi, yang diundang kan sudah terkualifikasi, sudah terverifikasi gitu ya. Jadi pembuktian kualifikasi ya di aplikasi itu saja dengan cara memverifikasi. Gitu. Tidak perlu lagi kemudian mengundang, kecuali misalkan biasanya tapi banyak teman-teman Pokja masih mengundang untuk memverifikasi gitu ya, karena mungkin khawatir dan sebagainya. Sebenarnya kalau sudah terverifikasi menurut peraturan ini tidak perlu lagi gitu ya. Tidak perlu lagi dilakukan pembuktian kualifikasi, cukup dilakukan di aplikasi Sikap saja. Gitu. Cuman masih banyak yang mendatangkan. Gitu ya. Kemudian tender cepat, tidak ada penyedia, tender cepat gagal. Gitu. Tidak ada penyedia atau hanya satu penyedia yang menyampaikan penawaran harga sampai batas akhir penyempurnaan. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ditemukan ada kesalahan dalam dokumen tender. Kemudian seluruh penyedia dan sebagainya ke bawah itu secara umum sudah sama ya Pak ya, yang di bawah ini ya. Kenapa dikatakan gagal gitu ya. Kemudian ketentuan tender cepat gitu ya. Ada yang tanya Pak, kalau udah ketentuan tender cepat kalau gagal bisa tender ulang lagi nggak ya? Bisa. Ya. Tapi ketentuan itu sebenarnya ada di di SDP gitu ya Pak ya. Di keputusan Deputi Pengembangan Strategi itu ada di nomor 3 tahun 2013 tentang SDP. Di bagian IKP itu juga menyebutkan cepat gitu ya. Jadi kalau misalkan tender kemudian batal, bisa ditender cepat ulang gitu ya. Lalu bagaimana? Ini sudah 2 kali Pak. Bagaimana jika tender cepat sudah 2 kali gagal? Ya kan? Ya tetap di pada IKP itu di situ. Nah, sama ini secara umum. Karena memang tidak ada ketentuan secara khusus dalam tender cepat di Perlem kita ya Pak ya, dan di Perpres kita. Cuman di keputusan Deputi tadi itu dijelaskan. Ini secara umum bisa di sini. Bisa misalkan dilakukan proses penunjukan langsung dengan justifikasi, beberapa justifikasi. Tentunya misalkan kebutuhan tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender atau seleksi. Itu secara umum gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup waktu. Nanti kita diskusi setelah ini. Silakan Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Taufik atas paparannya. Bapak Ibu, kita punya waktu sampai jam 4:30 untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu resen untuk pertanyaannya. Untuk yang ada yang berminat bertanya, silakan. Baik. Pertama Pak Sadimin. Pak Sadimin, silakan Pak Sadimin untuk menanyakan. Baik Pak, mohon izin Pak. Silakan. Ini Pak terkait tender cepat 2 kali gagal ya Pak. Ya. Nah di kami kemarin ada kejadian seperti itu Pak. Tetapi menurut dari LKPP bahwa itu tidak bisa penunjukan langsung Pak, karena di Perlem 9 itu tidak menyebut secara jelas bahwa itu tender cepat, jadi hanya tender dan seleksi. Nah, jadi kami kemarin direkomendasikan untuk tender biasa, Pak. Nah, karena kami pun beberapa kali mencari referensi bahwa tender cepat 2 kali gagal itu tidak bisa langsung penunjukan langsung, Pak.
Jadi harus melalui mekanisme tender. Nah, ini masih terjadi perbedaan persepsi nih Pak. Nah, menurut Bapak kira-kira sebenarnya yang sesuai aturan itu yang mana ya? Nah, mungkin itu yang pertama. Boleh lebih dari satu nggak Pak ya? Boleh, boleh. Boleh, Nah, boleh. yang kedua mohon izin Pak terkait tender cepat konstruksi. Nah, kalau di konstruksi itu kan mengacu ke Permen PUPR ya Pak. Iya. Nah, kami secara khusus sempat menanyakan terkait ini, tapi ternyata belum diatur secara detail, Pak, mekanismenya seperti apa. Karena di situ kan ada proses evaluasi terkait teknis. Nah, mohon sarannya, Pak, kira-kira yang bisa tender cepat konstruksi itu apakah ada kriteria-kriterianya tertentu, Pak? Mungkin sementara itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Taufik, langsung kita jawab saja ya. Terus nanti kita batasi satu peserta sebentar satu pertanyaan dulu. Sepertinya banyak yang berminat ini. Tadi karena saya pikir cuma satu, ternyata banyak juga yang sudah mulai. Silakan langsung dijawab langsung ya Pak, biar nggak terlalu lama. Ya, memang betul Pak. Jadi memang secara peraturan di Perlem LKPP itu memang tidak menuliskan secara jelas gitu ya tentang bahwa kalau 2 kali gagal gitu ya kemudian bisa dilakukan perujuk langsung dan sebagainya. Jadi di sini ini kita jelaskan secara umum Pak gitu loh Pak ya. Jadi penjelasan kami ini ada secara umum ya. Karena di Perlem LKPP kenapa kemudian kita ungkapkan di Perlem LKPP 9 ini gitu ya. Di sini kalau misalkan sudah pada umumnya kan tender kalau sudah 2 kali dan sebagainya itu kan bisa sebenarnya kan setelah batal 2 kali ya tender lelang ya itu bisa dilakukan sebenarnya secara umum melakukan penunjukan langsung dengan berbagai kondisi gitu ya dengan kondisi yang seperti ini ya cukup waktu tapi juga paling tidak kan juga harus ada keterangan juga penjelasan dari PA KPA yang kemudian harus menetapkan bahwa itu harus dilakukan penunjukan langsung dan sebagainya. Nah, memang betul. Jadi kalau saya sih Pak, kalau saya lebih yakin gitu ya, mengikuti Perlem ini secara umum, karena di Perlem 9 tidak menyebutkan secara di EKP di EKP yang di keputusan 1 itu kan juga ada Pak di terkait tindak lanjut tender seleksi secara umum juga ya kan kalau saya sih lebih mengacunya ke sini. Nah kalaupun ada pandangan-pandangan yang lain yang misalkan memang harus kemudian dilakukan seleksi atau tender atau apa yang lain ya silakan. Tentunya mungkin di sini ya kita akan diskusi lebih lanjut di sini Bapak. Kalau saya sih ketika itu sudah batal ya Pak 2 kali ya, asalkan 2 kali ya Pak ya, benar-benar 2 kali. Karena gini, banyak yang memahami bahwa gagal ini ketika sudah tender pertama kali kemudian batal ya, kemudian dilakukan yang namanya penunjukan langsung sehingga itu masih gagal yang pertama gitu ya Pak ya. Jadi banyak pemahaman yang begini Pak. Banyak yang memiliki pemahaman yang seperti itu. Jadi maksudnya gagal itu adalah ketika tender pertama gagal, kemudian di tender ulang gitu ya, kemudian masih gagal lagi. Nah, disitulah kemudian kalau saya meyakini ini bisa dilakukan proses penunjukan langsung itu kalau menurut saya Bapak. Ya, karena saya mengacunya kepada peraturan secara umum. Tapi kan ini kan juga pasti juga harus ada ketentuan juga yang harus ditetapkan juga oleh PA KPA-nya. Kalau KPA-nya misalkan mau menetapkan harus penunjukan langsung, ya kan bisa dilakukan penunjukan langsung. Kalaupun juga enggak, kan juga enggak. Itu kalau menurut saya sih Pak. Oke, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua masalah PUPR ya Pak ya. Ya. Jadi kalau saya kembali ke sini Bapak Ibu, jadi saya kembali ke jadi kriteria dalam tender cepat gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau saya pribadi Pak, itu lebih sebenarnya tender cepat itu lebih tepatnya sih dengan pengadaan barang kalau saya lebih tepat. Meskipun di sini membolehkan juga konstruksi, tapi konstruksi yang seperti apa gitu.
Di sini cuma hanya penjelasannya adalah pertama adalah spek teknis gitu ya, atau KK dan volume pekerjaan itu telah ditentukan. Artinya dari komponen-komponen kalau konstruksi komponennya misalkan terdiri dari pertama kalau saya adalah konstruksi itu tidak membutuhkan persyaratan teknis, Pak. Kalau saya apa ya? Sebab kalau kemudian mempersyaratkan teknis tentunya juga tidak bisa kemudian dituangkan dalam tender cepat ini gitu kan. Mungkin ada ya kemudian mempersyaratkan harus punya ini alat ini bla 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 dan sebagainya kan. Jadi padahal di tender cepat itu tidak membutuhkan penilaian teknis gitu ya. Jadi kalau saya konstruksi itu lebih sederhana sih Pak. Jadi lebih sederhana. Makanya saya contohnya seperti misalkan sekolah atau puskesmas yang misalkan secara tidak langsung misalkan bahan-bahannya sudah ditentukan di situ. Menggunakan misalkan baja ringannya apa, di situ sudah ada mereknya. Catnya pun juga sudah ada mereknya apa. Kemudian tidak memerlukan alat-alat yang begitu besar atau ribet lah dan sebagainya. Kalau saya sih seperti itu, Pak. Karena memang masih banyak ya, Pak. Kalau di sini memang banyak banyak perbedaan pendapat ya masalah konstruksi ini gitu ya, Pak ya. Yang seperti apa sih itu? Kalau sebelumnya di peraturan sebelumnya yang di konstruksi itu lebih banyak yang distandarkan kalau sebelumnya. Jadi bangunan yang sudah distandarkan. Bagaimana sih yang mau distandarkan? Ya standarkan itu bagaimana si penyedia ini dapat mengetahui bahwa spek teknis ini memang benar-benar standar. Jadi yang menetapkan itu adalah itu tadi di spek itu tadi. Ketika sudah pemahamannya sudah tidak antar peserta bahwa tidak memahami bahwa ini adalah tidak standar dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian menjadi permasalahan sehingga opsi untuk tender cepat saya pikir bukan suatu bukan sebaiknya tidak tender cepat kalau menurut saya gitu ya ketika sudah ada penyedia yang berbeda tentang penyetandaran itu gitu Pak. Pak siapa tadi? Pak Sadimin. Pak Sadimin ya. Ya. Nanti didiskusi lagi Pak juga dengan ada Pak Muji dan sebagainya Pak. Baik, makasih Pak. Lanjut ke Pak Muhammad Darwis. Silakan Pak Darwis. Pak Muhammad Darwis. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Taufik. Ya, sebetulnya Pak. Tadi ini saya terobsesi di konstruksi, tapi tadi Pak Taufik sepertinya saya sangat setuju bahwa tender cepat ini digunakan untuk barang dan konstruksi yang sederhana saja, yang prototip. Nah, makanya tadi itu yang saya ingin tanyakan sebetulnya reverse action ini Pak. Jika dua, ya artinya penawaran yang berulang kan gitu. Jika satu kan nyata gagal harus dua kan gitu. Sedangkan kualifikasi dan segala macam tender ini administrasi sudah oke, tinggal di penawarannya. Maka dianukan untuk reverse action. Pertanyaan saya di konstruksi lagi nih Pak. Ini kan apakah tidak bertentangan dengan Permen PUPR juga 14 ini? Karena sekarang itu kan kalau saya nggak salah sudah dihapus. Itu saja Pak barangkali intinya. Terima kasih. Ya, saya langsung jawab Pak ya. Jadi lanjut saja. Ya, jadi gini Pak, kalau yang reverse auction itu kan digunakan ada di tender umum juga ya Pak ya, di tender umum juga dengan di tender cepat gitu ya Pak ya. Memang kalau yang tender cepat sudah sebelum ada ketentuan Permen PU yang baru ini memang kan sudah menggunakan yang namanya reverse auction gitu kan Pak. Ya. Nah, tapi kalau untuk yang secara umum apabila ada pekerjaan konstruksi yang di tender umum itu bisa tidak menggunakan yang namanya reverse auction di situ. Di umum itu sudah bisa Pak. Apalagi nanti di bill yang terbaru nanti itu sudah reverse auction itu bisa dinonaktifkan gitu ya. Tapi kalau untuk yang SPC yang saat ini itu tidak bisa tidak digunakan, istilahnya digunakan dengan ketentuan aplikasi tersebut, kan aplikasi tersebut kan tidak boleh kemudian dikosongkan waktunya. Jadi hanya misalkan disetting katakanlah
10 detik atau 30 detik lah misalkan seperti itu, sehingga nanti ini bisa melanjutkan. Tetap tidak akan bisa menawar gitu ya dengan cepat seperti dengan waktu yang cepat seperti itu. Cuman hanya untuk kebutuhan aplikasi dibuka dibuka di tender umum itu supaya kenapa? Karena kalau tidak di setting detik, maka penetapan pemenang itu tidak dapat dilanjutkan, Pak, biasanya begitu, Pak. Kalau di tender umum itu ya. Nah, kalau di kalau di tender cepat memang aturannya memang ya harus menggunakan reverse auction. Itu bagian dari Pak, memang dari ketetapan peraturan kita gitu ya. Jadi pun tidak berlaku hanya pada konstruksi, dari perkebunan barang pun juga, jasa lainnya pun juga tetap menggunakan konstruksi. Nah, ini yang ingin kita lebih diskusi lebih lanjut lagi, Pak, tentang apakah tidak bertentangan dan sebagainya. Tentunya kalau kaitannya dengan dengan yang tender umum, saya pikir tidak akan bertentangan gitu ya. Kalau dengan tender cepat, karena memang tender cepat memang metodenya memang harus menggunakan reverse auction gitu, Pak. Jadi Pak ya, reverse auction. Jadi karena memang ada metode ini memang Permen PUPR yang itu kan, kalau saya konsepnya kan saya pahaminya itu kan lebih kepada tender yang umum gitu ya, Pak ya. Jadi kalau saya pun sendiri misalkan ini juga menggunakan tender cepat dengan ketentuan yang sudah ada dalam dalam penggunaan aplikasi kita, kan tidak mungkin ya kalau misalkan nggak mau menggunakan ketentuan kita, ya berarti kan tidak perlu menggunakan metode tender cepat kan gitu kan. Ini itu pilihan kan gitu, Pak ya. Itu pilihan. Maka sebenarnya tender cepat itu bukan sebuah keharusan gitu. Itu pilihan sebenarnya, Pak. Cuman kan kadang kan nyatanya kan teman-teman kita ini, para pelaku pengadaan ini kan lebih tertarik dengan tender cepat gitu ya, yang lebih ringkas. Tapi sebenarnya kita juga harus memahami terlebih dahulu gitu ya. Tender cepat itu seperti apa? Bukan kemudian karena cepat-cepat dan sebagainya kita harus menggunakan tender cepat gitu. Nah, itu dulu yang kita harus pahami. Kayak ketika kita sudah menilai sebuah pekerjaan konstruksi itu kira-kira membutuhkan ini A, B, C, D, ya udah. Kalau masih membutuhkan penilaian teknis atau kualifikasi, ya jangan menggunakan tender cepat. Karena tender cepat itu tidak membutuhkan penilaian itu. Itu kita sering itu, Pak. Kita selalu menyampaikan, karena kadang teman-teman Pokja juga membutuhkan, Pak, saya harus minta ini, Pak, setelah diverifikasi. Kalau itu dijadikan syarat dan sebagainya, saya pikir tidak relevan untuk tender cepat. Karena tender cepat itu sudah jelas tidak membutuhkan penilaian teknis, kualifikasi, hanya menawar saja. Itu Pak ya, baik. Pak Darwis. Pak Darwis, baik Pak Darwis ya. Siap. Ya, terus lanjut Pak Roh siapa ini Pak? Sebentar. Pak Rohman Fauzi, silakan Pak Rohman. Persilakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Rohman. Pertama Pak, mohon maaf ini Pak, mungkin saya belum pernah melaksanakan tender cepat ini. Tapi apakah tender cepat ini, pertanyaan saya pertama, tidak ada pembatasan terhadap nilai yang akan ditenderkan Pak? Nggak ada. Nilai yang Pak, konstruksi itu batasannya berapa yang pertama, atau juga barang berapa gitu. Nggak ada. Yang pertama. Yang kedua Pak, kalau hampir sama dengan tadi, mungkin konstruksi tadi, mungkin kita akan pilih di tender cepat atau tender biasa itu Pak. Seperti kalau barang ini saya bandingkannya dengan e-katalog Pak. Apakah kalau kita barang yang kita butuhkan seperti tadi sudah speknya sudah jelas, mereknya sudah kita sebutin gitu kan. Terus ternyata di e-katalog ada umpamanya. Apakah kita akan memilih di mana ini? Tender cepat atau ke e-katalog Pak? Mungkin pertimbangannya seperti apa kira-kira kita sebagai pelaku ini Pak. Kemudian yang ketiga ini, jangan banyak-banyak Pak, biar masih banyak pertanyaan. Baik, satu boleh silakan. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Itu aja. Ya, baik. Nanti kita kalau ada waktu masih
Siapa sudah Pak? Ya, silakan Pak Taufik. Ya, saya langsung jawab ya Pak ya. Pertama memang tidak ada pembatasan Pak. Yang jelas kan di atas 200 juta ya Pak ya kalau tender itu Pak. Jadi maka di tender pasti di atas 200 juta gitu ya. Tapi pembatasan sampai berapa-berapanya itu tidak dibatasi dalam tender cepat gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada dalam e-katalog gitu ya Pak ya. Spek teknisnya gitu ya Pak ya. Barangnya juga ada di katalog. Kemudian apakah saya harus beli di e-katalog atau di tender cepat? Kan gitu ya Pak ya? Iya. Nah, sekarang segini Pak, saya mengacu ke sini dulu Pak gitu ya. Karena kan kalau yang jelas kan kalau ada di tender, kalau sudah ada di e-katalog ya silakan aja beli di e-katalog Pak gitu ya. Karena harganya pun di situ kan juga Bapak kan juga bisa melakukan negosiasi gitu ya. Cuman kita harus lihat juga Pak gitu kan. Kebutuhan Bapak itu beli barangnya saja atau bagaimana kan gitu. Artinya selama barang yang Bapak butuhkan, yang selama dibutuhkan barang itu oleh KLPID itu adalah sudah ada di katalog gitu kan. Tentunya Bapak bisa melakukan pembelian di e-katalog. Ya kan? Karena selama ini biasanya pilihan tender cepat itu kalau sudah tidak sesuai sesuai dengan spek yang ingin dibeli misalkan. Oh Bapak di katalog ada Pak, tapi speknya memang tidak sesuai Pak yang kita inginkan. Ya silakan Bapak bisa menggunakan tender cepat karena memang kan di katalog tidak ada kan spek yang dibutuhkan gitu kan. Tapi kalau konteksnya adalah barang itu persis sama spek dan teknisnya bahkan mereknya pun juga sama, ya kenapa enggak beli di katalog aja lebih mudah Pak. Kan gitu kan. Lebih mudah. Nah, cuman begini lagi pertimbangan-pertimbangan yang lain Bapak dilihat dulu juga kan. Barangnya itu apakah masuk dalam kategori yang wajib beli di e-katalog atau enggak, itu pertama. Kalau emang itu wajib beli di e-katalog ya silakan beli di e-katalog. Kalau tidak termasuk yang wajib beli di e-katalog, ya misalkan di situ kan juga ada ketentuan yang lain ya, pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Tapi biasanya Pak kalau di e-katalog itu sudah ada, biasanya rata-rata banyakkan sih preferensinya tuh untuk membeli di e-katalog itu lebih besar ke sana dibandingkan harus melakukan tender cepat gitu Pak. Gitu Pak Rohman Fauzi. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak Fidi, silakan Pak Fidi. Baik Pak Rohman, lanjut kita Pak Hambali. Biar semuanya kebagian pertanyaan ini. Pak Hambali, silakan Pak Hambali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih. Ini saya dari Manokwari Pak, Papua Barat. Ya. Ini menarik terkait dengan tender cepat karena memang kalau di Permen PUPR ini untuk kualifikasi kecil ini sangat dianjurkan untuk tender cepat. Selain karena mungkin waktunya lebih singkat, Pokja juga agak ringan kerjanya. Cuman yang saya ingin pertanyakan ini Pak, yang pertama di kualifikasi kecil, karena kalau kita menyimak tender cepat ini kan penyedia sudah terverifikasi lah di sistem, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tender kecil di Papua Barat itu kan dikhususkan untuk orang asli Papua atau saudara-saudara kita yang Papua. Nah, apakah yang pertama ini yang saya tanyakan, apakah sistem ini sudah bisa memverifikasi terkait dengan penyedia uapnya sendiri di sistem? Karena kalau yang tadi itu kan secara umum kan tidak terlihat dari slide-slide tadi. Artinya memverifikasi bahwa dia penyedia orang Papua ini secara sistem sudah bisa tidak, karena kan ujungnya nanti kita tidak lagi melihat tapi hanya melihat di penawaran terakhir harganya Pak. Betul. Langsung saja Pak Taufik. Ya. Kira ya. Ya, pertanyaannya bagus sekali Bapak. Jadi karena kan sebenarnya gini, memang idenya memang Pokja itu tidak mengetahui secara langsung gitu ya identitas pelaku usaha tersebut gitu ya, dari PT mana, dari mana PT-nya, namanya CP-nya apa dan sebagainya gitu ya. Karena di situ cuma hanya informasi notif penyedia saja gitu ya. Namun begini Bapak Ibu, di sikap itu memang teman-teman admin itu bisa bisa mendapatkan informasi sudah berapa sih sebenarnya sih yang sudah terdaftar di tender cepat, misalkan di LPSE Manokwari misalkan.
itu bisa apa namanya, bisa juga melihat, tapi itu memang ada akunnya sendiri Bapak Ibu. Cuman kan begini, maksudnya itu adalah yang terdaftar di LPSE katakanlah Kabupaten Manokwari. Tapi apakah yang terdaftar di LPSE Kabupaten Manokwari itu adalah perusahaan lokal atau jangan-jangan perusahaan dari Surabaya datang ke Manokwari mendaftar, kan begitu kan Pak? Kan gitu kan Pak ya? Nah, jadi itulah untuk mengidentifikasi kesanalah itu juga perlu tools yang lain, Pak. Memang di sistem itu tidak bisa kemudian apa namanya melihat dari dari asal gitu ya, tapi hanya menginformasikan di beberapa jadi ada di situ Pak akun dari teman-teman admin PPE ya di LPSE itu hanya bisa melihat grafik yang sudah terdaftar di LPSE Manokwari. Jadi yang mendaftar itu yang mendaftar di LPSE Manokwari. Tapi kita tidak pernah tahu yang mendaftar di LPSE Manokwari itu perusahaan yang berbadan hukum di Kabupaten Manokwari atau dari luar. Itu kita nggak tahu Pak. Dan itu perlu data yang lebih detail. Itu sifatnya harus bisa melihat secara detail gitu loh Pak. Harus secara offline lah gitulah seperti itu. Jadi nggak bisa Pak melihat bahwa penyedia ini sudah berasal gitu ya, tapi paling cuma hanya melihat ini terdaftar di LPSE Kabupaten Manokwari gitu ya. Jumlahnya yang sudah terverifikasi mungkin seperti itu. Tetapi ketika pekerjaan paket tender cepat itu diumumkan dan sebagainya, maka dia akan mengumumkan akan mengundang seluruh penyedia yang memenuhi kriteria yang sudah dibuat oleh Pokja. Baik itu yang ada di Manokwari, di Papua lainnya, ataupun di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan, dan sebagainya. Itu bisa terakomodir, Pak. Jadi bisa terundang apabila memenuhi kriteria yang sudah dipersyaratkan. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Baik, makasih Pak Ambari, sudah ya. Lanjut, nanti di sesi nanti masih ada pembahas Pak Muci nanti. Kita masuk ke Pak Ibu Made ya, Made Switra. Silakan, Ibu. Ibu Made Switra. Kalau ya. Belum, ada sudah? Silakan. Ya, Bu. Maaf, ya silakan. Suaranya belum ada, Bu. Maaf, Bu, suaranya. Sudah, Pak ya? Ya, sudah. Silakan. Kemarin kami melaksanakan tender cepat, Pak. Pada saat kita setting kriteria, banyak yang terundang, Pak. Tapi pada saat kita melakukan verifikasi, ternyata yang kita setting kriteria tuh penyedianya ada yang kebetulan ini terendah pertama, Pak. Tidak sesuai dengan setting kriteria yang kita laksanakan. Jadi, secara kualifikasi sebenarnya mereka sudah tidak lulus, tetapi dia terundang oleh sistem. Jadi kita melakukan kualifikasi pembuktian verifikasi kualifikasi secara manual. Jadi yang pertama kita gugurkan karena tidak sesuai dengan kriteria KBLI. Terus yang kedua kita undang apakah yang kita lakukan ini benar atau tidak. Mohon penjelasannya. Terus yang kedua Pak, setelah kami melakukan verifikasi ada lagi kasus bahwa penyedia tersebut tidak mendapatkan barang tersebut karena harganya tidak masuk dalam harga pasar. Jadi mereka mundur, Pak. Pada saat mundur itu apakah diperbolehkan penyedia atau Pokja memblacklist penyedia tersebut? Yang ketiga, ada penyedia, Pak, kita tetapkan, tetapi mereka mundur lagi, Pak, pada saat sudah ditetapkan. Apakah sebelum SPPBJ nih, Pak? Sebelum SPPBJ, apakah di blacklist oleh PPK atau tidak? Itu aja pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih. Saya lanjut aja, Pak. Ibu boleh saya panel ke Ibu? Bisa langsung panel saya ke Ibu? Iya. Ibu itu yang tidak memenuhi kriteria itu KBLI-nya itu apa yang Ibu yang disyaratkan kriterianya KBLI-nya apa, Bu? Kami pakai KBLI misalnya 47793, Pak. 477 dengan pengalaman yang sesuai juga. Ya. Ketika kita verifikasi di SIUP dan NIB-nya ternyata mereka tidak punya, Pak. Oke. Dan yang di pengalaman pun mereka juga. Oke.
Ya, itu kan Ibu kan verifikasi secara offline. Yang secara disikap itu yang disikap, Pak. Ya, yang disikap itu kodenya berapa? Yang di nggak ada, Pak. Bukan, yang SBU ada justru. Kenapa? Justru SBU yang ada di izinnya dia, bukan SIUP. Tetapi terundang. Maaf Pak, maaf Ibu, itu kapan Ibu? Baru-baru ini Pak, baru seminggu lalu. Kalau logika saya begini Bu, logika saya ya Bu ya, logika saya begini Bu. Ketika Ibu misalkan contoh Ibu mempersyaratkan C27113, ini kan sudah pasti Bu, harus sama dengan yang ada di pengalaman. Itu udah pasti. Ya kan? Ketika Ibu verifikasi, pasti kan juga akan muncul di aplikasi ini. Ya kan? Nah, masalahnya nanti apakah 27113 ini sesuai yang dengan dokumen aslinya atau tidak, itu memang yang perlu dipertanyakan. Jadi kalau disikapnya juga sama 27113 itu nggak perlu dipertanyakan. Jadi Ibu misalkan disikapnya ini enggak, sama sekali enggak ada inputan Pak. Sama sekali enggak di input Pak KBLI tersebut. Ya, ini tapi terundang gitu. Nah, seharusnya Bu, kalau menurut saya Bu ya, kalau menurut saya pertama adalah menyatakan bahwa yang bisa mengikuti tender ini adalah yang terundang, itu pertama, yang terundang. Tentunya sesuai dengan KBLI-nya. Nah, takutnya begini Bu, dia sudah punya seperti ini, misalkan Bu, tiba-tiba misalkan dia melakukan perubahan KBLI atau merubah USS merubah yang ada di sini. Kan ada yang begitu Bu. Jadi yang ini sebelumnya, karena gini Bu, aplikasi itu pasti akan ngedeteknya harus sama Bu kayak gini. Jadi kalau Ibu sudah mempersyaratkan C27113 termasuk dari pengalamannya itu juga pasti sama, akan keundang. Nah, tapi kemudian kalau itu tidak sama kan jadi tanda tanya. Ya kan? Jadi tanda tanya kan, kenapa kok bisa keundang? Kan pertama. Kalau sebelum sebelum berlakunya Perpres 16 ini, masih Perpres yang lama, itu dulu masih banyak yang yang model-model dia belum terverifikasi, dia ganti ya, karena dia pengen ikut tender dan dia tidak punya izin yang sama, dia berubah izin usahanya supaya sama, dia bisa keundang karena dulu belum ada kewajiban terverifikasi dulu. Nah, kalau sekarang kan harus. Jadi sekarang ini kan harus 27113-nya pun juga kan harus sudah terchecklist disikap. Nah, bagaimana kalau kemudian ini tidak sama? Nah, itu Pak Taufik, yes. Mungkin ada beberapa kasus begini. Di dalam teman-teman penyedia itu, dia pada saat mengisi data di disikap, itu kan di dalam izin usahanya, OSS maupun di SIUP, itu kan banyak KBLI. Ya. Ya. Pada saat verifikasi, itu kan global. Itu pokoknya SIUP-nya misalnya kita begitu cari ada satu item yang memang pada saat awal verifikasi ada, itu kita verifikasi. Nah, KBLI yang lain itu akan otomatis masuk. Itu. Kalau saya lihat ini begitu di data sikap itu pada saat verifikasi. Jadi kadang-kadang satu orang kan punya KBLI lebih dari satu itu. Dia semua di dalam pada saat nginput di data sikap. Dia tidak per satu-satu. Cuma ada SIUP, nanti ada KBLI-nya G berapa, KBLI berapa semacam itu. Pada saat verifikasi itu kan bukan berbasis KBLI satu itu aja. Tapi seluruh KBLI yang dia punya akan terverifikasi. Nah, itu mungkin berapa pengalaman terjadi begitu. Ya, mungkin masukan saja. Makasih. Ya, kalau saya masih penasaran Bapak Ibu, jadi begini menurut saya. Kalau banyak pengalaman gini Bapak, sebelum-sebelumnya itu begini. Jadi banyak yang sebenarnya tidak KBLI-nya yang tidak sama sebenarnya dengan izin usaha yang baru karena dia sudah ada perubahan di izin yang baru. Ada yang begitu. Jadi misalkan sebelumnya dia sudah terverifikasi di KBLI 2771,
Tetapi ketika dia punya, sekarang kan banyak beralih kepada OSS, sekarang NIB semua. Jadi ketika dia mengajukan NIB, dia banyak mengganti KBLI yang baru. Sehingga mungkin ini perdugaan saya aja, Bu. Yang KBLI yang lama ini misalkan sudah tidak diambil lagi misalkan. Kan sebenarnya begini, yang perlu diuji itu kan adalah kevalitannya adalah sesuai yang ada dalam SIUP-nya Ibu kan. Benar apa enggak di dalam SIUP Ibu, dalam SIUP pelaku usaha itu ada enggak 2711 itu? Kan begitu. Ya kan, Bu? Ya, ya. Itu pertama. Ya kan? Makanya saya selalu mengatakan sebelum di checklist, teman-teman Pokja harus memastikan terlebih dahulu ada tidak KBLI 2771 ini. Ini karena kebanyakan yang sudah terverifikasi ternyata dia tidak ada di dalam SIUP-nya. Saya kadang bingung, ini sebenarnya yang salah ini pada verifikasinya. Makanya hati-hati teman-teman Pokja. Karena apa? Karena namanya di situ pasti ketahuan kan siapa yang melakukan verifikasi. Nah, ketika sudah verifikasi ini sudah istilahnya dilegalkan, katakanlah dia tidak punya 5771, cuman apalah entahnya apakah salah klik atau ada sebagian dia memverifikasi atau kelalaian Pokjanya melakukan verifikasi ketika dia memverifikasi. Setelah itu dia diundang pada paket yang sama, terus kemudian ada Pokjanya yang kemudian yang lebih detail lagi. Yang sudah terverifikasi kan secara ini kan bisa dirubah oleh pelaku usaha sendiri, Pak. Penyedianya itu bukan bisa mereka sendiri merubahnya. Ya kan? Tapi ketika kemudian Pokja yang kedua itu menemukan perbedaan angka, ternyata ini kok nggak valid, tapi kok diverifikasi, kan jadi tanya-tanya. Berarti yang melakukan verifikasi sebelumnya berarti tidak melakukan kehati-hatian ketika memproses verifikasi itu. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi pada dasarnya begini, Bu, kalau menurut saya, Bu. Ya. Apa yang sudah disyaratkan tadi, Bu, seharusnya sama, Ibu. Seharusnya sama. Karena saya belum ngecek data ya, Bu. Saya belum ngecek data. Seharusnya sama. Jadi kalau mungkin perlu TikTok nanti, Pak. Ya boleh. Nah, nanti Bu Made nanti bisa sama Pak Taufik menyampaikan jadi masukan apa memang terjadinya begitu. Siap. Ya, biar nanti nggak lama-lama nanti ada yang banyak. Baik. Siap. Yang kedua, ketiga Pak Taufik tadi banyak kasus ini karena sudah ditawar. Oh, mengundurkan diri ya? Oh iya. Ya. Mengundurkan diri karena tadi dia nggak dapat dukungan dari penyedianya atau ya mundur karena harganya nggak masuk karena dia reverse auction. Nawarnya jadi terlalu rendah. Oke, ya. Jadi gini, Ibu. Bagaimanapun gini, Bu. Kalau dia sudah ditetapkan sebagai pemenang, kalau mengundurkan diri, pasti kan sudah one prestasi sebenarnya. Sudah bisa dikatakan masuk dalam data blacklist gitu ya. Cuman gini, Bu. Karena di reverse auction itu, kalau Ibu tahu gitu ya, penyedia itu katakanlah begini, ketika mereka menawar di bawah 80% HPS saja, dia sudah di-warning oleh sistem. Diberitahu oleh sistem bahwa penawaran Anda di bawah 80% HPS. Artinya dia sudah dikatakan, seandainya gitu ada yang bertanya, Pak, apakah perlu diklarifikasi nggak, Pak, kalau 80%? Sistem itu sebenarnya sudah mengklarifikasi sebenarnya. Bahwa ini di bawah 80% HPS. Tapi kalau kemudian dia tetap setuju menyampaikan penawaran gitu ya. Nah, sama juga terjadi yang seperti yang tadi Ibu sampaikan. Apakah itu harganya tidak masuk, ternyata harganya salah harga, jadi rugi. Itu konsekuensinya. Tapi di situ memang ada penjelasan gitu ya. Kalau ada misalkan alasan yang dapat diterima, nah ini yang kemudian harus jelas bagaimana alasannya seperti apa, misalkan yang harus disampaikan kepada PPK kemudian seperti itu. Jadi pada dasarnya itu, Bu, itu tetap kalau saya berpendapat itu akan dikenakan yang namanya daftar hitam gitu ya. Karena dianggap ketika sudah ditetapkan itu mengundurkan diri itu seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya Bu Made. Kita lanjut karena masih ada 3 pertanyaan. Ya, siapa? Ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan lewat chat. Yang berikutnya adalah Bu Asri. Silakan Bu Asri. Asri S. Dias. Ibu apa Bapak ini? Bu Asri? Ya. Ya, silakan Bu. Ya, ada pertanyaan Bu, silakan disampaikan. Ya, satu pertanyaan Pak. Ya.
ada rencana untuk pengadaan genset beserta rumah gensetnya, itu masuk pengadaan barang atau konstruksi, atau bisa join? Terima kasih. Baik, Pak Taufik. Genset sama rumahnya. Mau digabung apa jadikan bisa tender cepat, apa itu masuk konstruksi apa masuk barang nih? Ya kenapa sih dalam tender itu jelas gitu ya. Ada barang, ada pekerjaan konstruksi, ada jasa lainnya gitu ya, Bu ya. Dan kita juga harus mempertimbangkan dari anggarannya juga. Anggarannya itu apa? Untuk konstruksi kah atau untuk barang gitu kan. Itu kan juga harus dilihat. Kalau memang nah ini nanti juga kalau saya sih pendapat ini kan sama dengan ketika kita membuat surat pemilihan surat pemilihan suara gitu ya, pemilu gitu ya. Itu kan jasa lainnya dan sebagainya. Di situ juga banyak, juga ada barang, juga ada alat peraga dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau saya melihat, Ibu, nanti tolong dikoreksi juga, nanti ada Pak Muji juga. Kalau saya akan melihat sebenarnya lebih baiknya sih dipisah kalau saya ya, Bu. Mana barang, mana konstruksi. Itu. Tapi kalau kemudian ingin melihat apakah bisa tidak digabung atau tidak. Kalau saya sih melihatnya tergantung mana yang lebih banyak. Apakah di rumahnya, anggarannya, atau barangnya. Kalau misalkan barangnya yang lebih besar mungkin. Karena konstruksi itu udah jelas ya, Bu ya. Kalau untuk konstruksi itu udah jelas ya gitu ya. Kalau saya kalau misalkan itu nanti lebih besar ya konstruksinya nanti dan sebagainya di dalamnya ya termasuk konstruksi dan juga barang di dalamnya kan begitu kan. Tapi kalau kemudian barangnya itu lebih banyak nilainya dan anggarannya pun itu adalah penganggarannya adalah barang gitu ya, bukan bagian konstruksi, ya lebih baik itu di pengadaan barang seperti itu. Tapi nanti kita diskusi lagi nanti. Itu kalau pemahaman saya seperti itu. Baik, Pak Muji mungkin ada 5 pertanyaan tadi, mungkin bisa memberikan tambahan sebelum masih ada 2 pertanyaan lagi itu. Ya, silakan Pak, mungkin memberikan masukan atau silakan Pak. Atau Pak Mukhlis, silakan. Ya, terima kasih Pak Widi. Tadi pertanyaan mengenai tender cepat ya, tender cepat ketika 2 kali gagal bagaimana? Ya kalau 2 kali gagal kembali Pak kepada analisanya, apakah itu kebutuhan yang harus diadakan? Dan kalau masih diproses lagi secara tender, waktunya cukup nggak? Dan kontraknya juga cukup nggak waktunya? Kalau enggak ya berarti dilakukan penunjukan langsung. Karena ini kan untuk mendukung kinerja kita. Ketika ditunjuk langsung, ya ini yang perlu dijaga, karena penunjukan langsung kan menjadi banyak perhatian para pihak ya, LSM, auditor, penyedia dan sebagainya. Harganya wajar. Yang kedua, tidak ada perbuatan korupsi. Di situ ada rekayasa, terima uang, dan sebagainya. Jadi ketika nanti putusan akhirnya ada penunjukan langsung, harganya wajar, ya, tidak ada rekayasa, tidak ada aliran uang di situ. Tapi ketika di situ ada aliran uang, ya sudah, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi itu kembali dengan cepat tadi, ketika itu kebutuhannya dan waktunya nggak cukup, ya bisa dilakukan dengan penunjukan langsung. Berikutnya Pak, mengenai konstruksi. Konstruksi saat ini, kalau ngikuti Permen 14 kan ada masih dinilai. Dinilai apanya? Dinilai personilnya, alatnya, terus laporan keuangan dan sebagainya. Ketika masih dipersaingkan seperti itu, masih dibutuhkan penilaian, ya tidak bisa digunakan tender cepat. Ya. Berikutnya sebenarnya kalau ini hanya masalah aturan aja, kalau Kementerian PUPR bisa menindaklanjuti yang pernah bertender itu dinilai kinerja kontraknya, kalau kontraknya bisa dinilai, ya sebenarnya bisa vendor management system. Jadi penyedia cukup menawar harga saja. Tapi kinerja penyedia sudah jelas bahwa dia tidak pernah terlambat. Ya, selesai 100% WMS. Kalau tender itu bisa sehari 2 hari aja selesai Pak WMS ya. Ya, ini nanti bisa ke sana. Ini sudah kita mulai kan dengan tender cepat ini sikap, terus nanti sudah dimulai dari OES perizinan, SPU, SKT kan harus sudah mulai diminta digitalisasi. Jadi seperti itu Pak, e-reverse action belum bisa Pak digunakan untuk konstruksi karena teman-teman PUPR memilih ini tidak bisa digunakan. Itu masalah aturan aja Pak. Kalau PUPR mau e-reverse action itu bisa digunakan nggak masalah. Tapi sekarang kan
tidak digunakan aturannya ya. Udah kita ikuti saja lah, berarti tidak ada irreverse action. Berikutnya tender cepat, betul tidak ada batasan nilai. Berikutnya katalog atau tender cepat, ya kalau ada katalog, gunakan aja katalog Pak. Sejam 2 jam selesai pengadaannya. Enggak. Jadi kalau kita sudah siap spek, APS dan sebagainya, tinggal dihubungi penyedianya selesai itu. Boleh nyebut merek dan sebagainya. Berikutnya yang di Papua tadi, OAP, orang asli Papua, ya memang itu pepresnya memberi prioritas pada orang asli Papua. Kalau dia bukan orang asli Papua, ya tidak lulus kualifikasi Pak. Begitu aja Pak. Berikutnya lagi, yang lulus tadi terendah pertama. Ya, ini perlu kita uji kembali lah di aplikasi kita. Kalau dalam sistem OS ini, orang bisa menyantumkan 5 KBLI dan sebagainya, nggak dibatasi lah. Jadi kalau satu sudah diverifikasi, apakah yang lainnya ikut terikut terverifikasi? Ketika itu terverifikasi, terus disyaratkan yang KBLI yang di bawahnya bisa terundang atau tidak itu. Ini perlu dicek aja secara logika aplikasi ya. Berikutnya, kalau dia mundur, ya di blacklist, ini menjadi kecenderungan ini, saya lihat di tender cepat ini. Gampang mundur. Nah ini kadang-kadang memang tidak tegas kita, yang mundur kita biarin ya. Yang mundur, ya bisa diproses secara blacklist lah. Berikutnya mengenai genset. Ya, kalau kita ikuti norma Undang-Undang Jasa Konstruksi, terus Perpres, konstruksi itu apa? Konstruksi itu pekerjaan berhubungan dengan bangunan. Kalau pengadaan genset tidak termasuk kerjaan konstruksi. Nah, gitu kan. Tapi ini Pak, genset kan ada pembangunan rumah gensetnya. Nah, kembali, kalau itu rumah konstruksinya nggak dominan, ya sudahlah pengadaan genset nanti bisa dengan apa? Minta dia untuk membangunkan rumahnya, jadi pengadaan genset. Tapi kalau rumah gensetnya dominan, ya bisa dipilih itu sebagai kerjaan konstruksi dengan mensubkon penyedia spesialis. Kalau subkon pada usaha kecil, subkon pada usaha kecil, nggak boleh itu. Ketika spesialis menurut saya boleh, menurut saya. Tapi ini bisa menjadi perdebatan juga. Pak, usaha kecil kan nggak boleh subkon kan pada usaha kecil juga. Perdebatannya di sana ya. Kita bisa memberikan justifikasi. Ini adalah penyedia spesialis. Spesialisnya apa? Penyedia barang genset, nah, gitu ya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Widi. Baik, izin Pak Muji, Pak Mukhlis, waktu kita 4:33. Sebenarnya masih ada 2 pertanyaan, ada 2 penanya yang memang kira-kira mau dilanjut apa kita ini nih arahan Pak Mukhlis sama Pak Muji. Ya mungkin nggak usah bertanya banyak-banyak lah, kita beri kesempatan 2 orang tadi ya. Baik. Tapi jangan banyak-banyak. Baik. Untuk kita Pak Taufik kita kasih ada 2 penanya juga, tapi nanti Pak Aditya sama Pak Sugeng mungkin tidak terlalu panjang, mungkin 1 pertanyaan yang simpel. Baik, Pak Aditya, silakan Pak Aditya. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik. 1 pertanyaan Pak. Misal pada tender cepat alat berat, PPK atau Pokja mensyaratkan surat dukungan dari prinsipal Pak dalam spesifikasi teknisnya. Dengan maksud memastikan calon penyedia dapat mengerjakan pekerjaannya nanti. Nah, apabila pada saat verifikasi, calon pemenang tidak dapat membawa surat dukungan tersebut, apa bisa langsung didiskualifikasi Pak penawarannya? Karena sudah disyaratkan dalam spek tek atau KAK-nya. Itu aja Pak. Baik, terima kasih. Ini banyak kasus ini Pak Taufik. Pada saat tender cepat, teman-teman masih minta surat dukungan. Karena ketersediaan. Ada beberapa kasus memang penyedia sudah menang, dia tidak didapat nih barang dari penyedianya. Karena dia nggak merasa memberi dukungan. Silakan Pak Taufik. Ya, sebenarnya sih substansinya ya hampir sama. Dikasih surat dukungan, tapi kalau kemudian juga harga juga nggak nyampe, kan membutuhkan diri juga kan begitu. Jadi ya kalau saya sih gini Pak. Jadi saya kembali ke sini lagi dah. Jadi biar nggak debat di sini deh. Jadi kita tuh nggak perlu debatnya di sini Pak. Bahwa tender cepat itu pertama tidak membutuhkan penilaian kualifikasi gitu ya. Kemudian juga tidak membutuhkan penilaian harga teknis gitu ya. Nah, sekarang kalau kemudian orang diminta misalkan harus ada surat dukungan, terus kemudian nanti dibawa saat verifikasi misalnya. Terus kalau nggak membawa, akhirnya digugurkan, kan begitu. Ya. Nah, kan itu jadi syarat jadinya kan. Ya kan sebetulnya kan jadi syarat syarat teknis itu bagaimana nantinya kan begitu. Nah itulah kemudian kalau masih memang membutuhkan penilaian teknis,
sebaiknya tender cepat diabaikan gitu Pak. Jadi bukan tender cepat pilihannya Pak. Ini sudah dari sebelum Perpres 16 inilah Pak. Sebelumnya juga banyak Pak menggunakan teman-teman Pokja ini juga minta surduk itulah ya, surat dukungan sebelumnya ya, sebelum ketentuan Perpres 16 ini. Ini masih banyak ini. Sehingga ini jangan kemudian jadi konsentrasi kita. Kenapa sih kok masih minta surat dukungan? Padahal dia diminta cuma menawar harga saja gitu. Nah, jadi gitu Pak. Jadi sebaiknya kalau masih membutuhkan penilaian teknis dan lainnya, tentunya tidak menggunakan metode tender cepat sebagai acuan. Itu ya Pak ya. Jelas ya? Ya Pak, terima kasih. Jelas. Satu lagi Pak Fani Ferdi. Silakan Pak Fani. Pak Sugeng, maaf. Pak Sugeng ya. Pak Sugeng. Satu lagi Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. Pak Sugeng, ada? Pak Sugeng, silakan di-unmute, Pak. Pak Sugeng. Pak Sugeng Setiono. Ya, silakan Pak. Pertanyaan terakhir. Ya. Ya Pak, ini sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan. Karena waktunya sudah mepet, mungkin saya ambil satu aja Pak. Ya, silakan. Ini saya mau tanya Pak. Ketika kita mau tender cepat, misalnya pengadaan sepatu Pak ya. Nah, ketika kita memasukkan kriterianya di pengalaman sejenis, yang saya mau tanyakan, pengalaman sejenis itu yang bagaimana Pak? Apakah menurut KBKI, padahal di dokumen itu tidak menyebut KBKI-nya itu berapa? Kalau di tender umum itu kan menyebut misalnya KBKI divisi 38, misalnya gitu. Tapi kalau di tender cepat itu kan tidak ada Pak. Nah, ketika kita umumkan dan kita verifikasi, nah itu pengalamannya penyedia. Nah kebetulan itu belum terverifikasi Pak, untuk kriterianya kita masuk itu tahun 2019 sampai 2020. Nah, yang masuk itu pengalaman pengadaan seragam Pak. Kemarin yang kami lakukan itu saya klarifikasi ke PPK-nya. Ada enggak itu pengadaan seragam itu ada item sepatunya apa tidak? Nah, ternyata tidak ada Pak PPK-nya. Nah, akhirnya itu saya gugurkan. Apa itu sudah benar Pak? Baik Pak Sugeng ya. Pak Taufik, ini pada saat setting kriteria, itu kan ada salah satunya adalah pengalaman sejenis. Kan begitu. Bahasa pengalaman sejenis pada saat setting kriteria ini mengacunya kemana? Ke KBKI atau KBLI atau apa? Nah ini yang mungkin pada saat teman-teman ini akan memverifikasi berdasarkan pengalaman yang disampaikan pada saat klarifikasi itu. Misalnya tadi pengadaan sepatu, apakah masuk di dalam KBKI yang divisi mulai dari seksi sampai ke subkelasnya. Baik, silakan Pak Taufik. Ya, pada dasarnya memang pengalaman itu sesuai dengan yang ditentukan dalam KBKI ya, yang jelas sudah ditentukan dalam peraturan Perpres Presiden dan Perlem 9 ya. Cuman memang di aplikasi itu memang tidak secara detail disebutkan bahwa menggunakan KBKI dan sebagainya. Tapi memang pada dasarnya begini Pak, dilihatnya cuma begini biasanya Pak di pengalaman itu gitu ya. Jadi misalkan pengalaman pengadaan sepatu misalkan gitu kan di situ ya. Pengalaman pengadaan sepatu mungkin ini kalau di KBLI kan mungkin ya. Dugaan saya ini adalah mungkin ini bagian dari konveksi mungkin, maksudnya kan konveksi ya mungkin ya. Ini dugaan saya Pak ya. Di KBKI 38 Pak kemarin. KBKI 38 ya. Ya maaf, mohon dikoreksi. Jadi kalau di pengalamannya biasanya kan gini Pak, penyedia itu biasanya kan selain misalkan dia punya usaha dagang sepatu, mungkin dia secara umum juga tidak hanya sepatu yang dikerjakan. Mungkin juga bisa konveksi, seragam dan sebagainya dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi memang ketentuannya itu masuk Pak, itu masuk kepada ketentuan secara umum tadi Pak di KBKI dan sebagainya Pak. Teman yang paling perlu dijelaskan itu dalam aplikasi itu begini Pak. Jangan kemudian karena ini akan mengakibatkan tidak terundang juga biasanya Pak. Tidak terundang juga.
Jadi di pengalamannya misalkan pengadaan sepatu gitu ya. Tapi di bagian ini, di bagian di bagian ini seharusnya kan barang gitu ya. Tapi ternyata di sini tertulisnya jasa lainnya misalnya. Karena ini kan ditulis ya Pak ya, diinput oleh penyedianya sendiri ya Pak. Ada yang begitu Pak. Jadi di sini pengadaannya pengadaan barang di sini, tapi di sini masuknya sini jasa lainnya. Nah ini menyebabkan tidak diundang Pak. Ini menyebabkan tidak diundang di tender cepat itu. Makanya kalau kata orang Jawa saklek. Jadi kalau di sini pengadaannya barang, ya di sini juga harus barang. Kalau kemudian di syaratnya itu jasa lainnya, di sini pun juga jasa lainnya gitu. Meskipun kalimat yang di sini Pak itu katakanlah bukan pengadaan barang gitu loh. Katakanlah seperti itu. Jadi di sini antara kategori pekerjaan dengan yang diklasifikasi ini juga harus sama Pak. Ini kebanyakan masalahnya di yang dipersyaratkan itu adalah barang, kebanyakan di sini ada jasa lainnya. Meskipun periode kontraknya itu juga memenuhi, itu juga bisa saja jadi itu nggak akan keundang Pak. Jadi seperti itu Pak Sugeng. Ya, baik Pak Sugeng. Baik, cukup Pak Sugeng ya. Jadi mungkin sebelum ini sudah lebih dari 10 menit ya waktunya. Jadi mungkin terkait dengan tender cepat, ya mungkin akan semakin banyak juga bertanya. Cuma waktu kita juga terbatas, semakin malam. Baik. Dari tadi ada hampir 8 pertanyaan terkait dengan tender cepat. Ya, semuanya itu adalah hal-hal yang memang selama ini dirasakan oleh teman-teman. Karena memang di tender cepat itu masih ada yang meminta surat dukungan. Yang kedua, masih ada juga yang tadi itu penyedia yang bukan masuk di dalam kriterianya terundang pada saat tender cepat. Dan sekarang banyak juga akhirnya memang penyedia itu menawarkan penawarannya sangat rendah sekali. Walaupun tadi dinyatakan bahwa sudah ada peringatan dari sistem bahwa harganya di bawah 80%. Nah, di situ tapi penyedia itu masih klik dengan harga yang semakin murah. Begitu sudah dapat pemenang, mundur. Nah, ini akhirnya memang menjadi dilema terkait teman-teman menggunakan tender cepat. Baik, itu Pak Taufik dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Pak Muji ada masukan terakhir atau pernyataan atau apa, silakan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Widi. Jadi surat dukungan itu nggak diperlukan Pak. Jadi penyedia menawar itu dia harus sudah kontak dengan rantai pasoknya bahwa dia akan dikasih harga, dikasih volume sekian. Kalau tidak, nanti risikonya dia akan kena blacklist dan sebagainya. Jadi dia udah ada pembicaraan dengan rantai pasoknya itu. Ya. Bahkan kalau perlu dikunci dengan suatu perjanjian antara mereka ya, mereka dengan rantai pasoknya itu urusan mereka, bukan urusan kita. Jadi di tender cepat itu sebenarnya nggak perlu lagi adanya surat dukungan. Berikutnya KBLI tadi. Sepatu ya. Itu kalau kita cari di KBLI itu ada 10 KBLI. Ya. Dengan kita itu yang kita milih adalah siup yang biasa itu. Akhirnya dia nggak punya usaha seragam yang ikut. Ya, ini memang dilema juga Pak. Kalau penyedia sebagai penyedia dia harus punya KBLI yang banyak. Tapi sekarang dengan sistem OS itu nggak dibatasi. Silahkan kamu tulis berapa KBLI. Diperbolehkan Pak dengan sistem itu. Nah itu mungkin sebagian penyedia belum berubah ke sana. Tapi kalau dia mau merubah, diperbolehkan tuh sama sistem yang sekarang bisa menaruh banyak KBLI di sana kalau memang itu kemampuan usahanya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Taufik Taufik RI sama Pak Widi Januar Dani. Ya, kepada Pak Muklis juga dan Bapak Ibu dalam peserta webinar Sabtu sore ini, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Amin. Intinya itu kita bukan untuk tender cepat, supaya cepat, tetapi karena sudah nggak perlu lagi penilaian teknis. Nggak perlu lagi surat dukungan. Itu aja. Terima kasih Pak Widi. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Muji. Pak Muklis mungkin ada statement close-nya? Oke lah, ucapan terima kasih aja buat Bang Taufik dan Bang Vidi untuk suksesnya kegiatan ini. Dan mudah-mudahan nanti Bang Taufik ada kesempatan untuk dengan topik yang lain ya. Insya Allah Pak. Baik, terima kasih Pak Muklis.
Pak Taufik, sebelum diakhiri, mungkin bisa memberikan statement closing-nya. Silakan. Ya, pertama statement saya sebelum melakukan proses tender cepat, terlebih dahulu harus dievaluasi kembali. Pertama terkait kerangka acuan kerjanya, karena kerangka acuan kerja itu menjadi ujung tombak bagaimana proses tender cepat itu dilaksanakan. Tentunya juga menyesuaikan juga dengan kebutuhan. Ya, harus benar-benar dijelaskan. Kalau menggunakan tender cepat jangan remang-remang. Semakin dijelaskan gitu ya. Dijelaskan walaupun itu menyebut merek. Dan terakhir terima kasih banyak kepada Pak Muji, Pak Mulis dan Pak Moderator, Pak Spidi atas kesempatan ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar pada sore ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas materi tender cepat. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Taufik atas waktu ilmunya, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri di sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak, Bapak Ibu, saya di sini ada teman saya juga nih baru ketahui.